baru tahu ini. Oh, oke. Ini udah. This call is now being recorded. Oke. Ya, baik. Syah, nanti sambil fotoin juga ya. Oh iya, oke. Oke. Dimulai aja nih ya. Udah siap ya? Oke, Pak. Saya Biar- mulai Pak ya. Nih, Udah siap? Kak Vira sama Aisyah biar standby untuk mendampingi, nggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan ujian laporan PKN atas nama Andi Zulfajrin Syam dengan judul tersebut. Nanti Andi punya waktu maksimal 15 menit ya untuk presentasi. Oh iya, siap Pak. Nah, terus langsung ke ini aja nih, langsung ke kegiatannya aja. Deskripsi kegiatan. Jadi yang dipresentasikan kegiatannya kamu ngapain aja, gitu aja. Oh iya Pak, yang kayak Bapak bilang kemarin kan Pak ya, yang kayak kegiatan utama, kegiatan tambahan, terus refleksi gitu Pak ya? Iya, betul. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi, Bapak Aswin, yang saat ini beliau tidak sempat berhalangan. Yang terhormat Bapak Riza Triarda, yang sekarang ini menjadi dosen penguji pada laporan praktek kerja nyata yang telah saya lakukan. Baik, judul praktek kerja nyata saya adalah menganalisis ketahanan hidup penyandang disabilitas di daerah Malang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, Syah, untuk kegiatan utamanya. Oke, udah. Oke. Apakah saya jelasin dulu Pak untuk profil ininya? Profil lembaganya apa langsung? Boleh ya. Profil lembaganya sebentar aja, baru nanti fokus utamanya di kegiatannya. Oke. Baik. Nama lembaga yang saya kemarin PKN itu adalah Lingkar Sosial Indonesia, di mana lembaga ini berbasiskan yayasan yang beralamat di Desa Setran, Jalan Yusudarso, di Kabupaten Malang. Visi misi dari lembaga ini tersebut adalah menjadi pusat studi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat disabilitas. Linksos ini juga mengapa saya tertarik untuk melakukan magang di tempat ini, karena salah satu ketertarikan saya itu karena ketuanya, Pak Kertaning Tias, atau yang biasa dipanggil Pak Ken, itu bukan seorang disabilitas, namun fokus terhadap disabilitas atau membangun yayasan dan lembaga yang berfokus terhadap penyandang disabilitas. Di slide juga mungkin bisa dilihat ada legalitasnya. Dan ada juga, maksudnya selain di Desa Setran ini, Linksos juga ada juga poskonya, posko Pokjanya di mana ini? Turarejo, dan juga ada di Tunggul Ulum, sekolah budayanya. Namun kemarin yang saya tempati magang itu adalah pusatnya di Lingkar Sosial Indonesia di Kabupaten Malang. Baik, sekali informasi, kemarin saya melakukan magang itu selama 1 bulan kurang lebih, dimulai dari tanggal 21 September dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2020. Di tengah pandemi, kita dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga kemarin saya melakukan magang itu secara daring dan secara luring. Sesuai dengan judul saya tadi, jadi fokus saya pada saat magang itu bagaimana kemudian saya menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Linksos dalam membantu ketahanan hidup teman-teman disabilitas, terutama yang ada di daerah Malang, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan.
Oke, adapun kegiatan saya, beberapa yang saya lakukan yang menjadi kegiatan utama saya pada saat melakukan PKN di Linsos adalah satu, mencari mitra dan jejaring Linsos. Ini perlu karena yang kita tahu bahwa sebenarnya masalah atau isu tentang disabilitas adalah isu multisektoral. Maka dari itu saya mencari jejaring siapa saja lembaga-lembaga yang membantu Linsos dalam menyuarakan hak-hak disabilitas, terutama di masa pandemi ini. Karena ketika orang-orang yang non disabilitas saja mengalami kesulitan pada saat pandemi, terutama apalagi teman-teman yang disabilitas. Nah, setelah saya mencari data-data tentang jejaring Linsos, saya juga memetakan. Jadi kemarin saya disuruh memetakan jejaring Linsos baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kalau lokal itu ada beberapa, misalnya saja Linsos pernah melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya, melakukan kerjasama dengan Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, juga melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Kanjuruhan Malang dan juga Universitas Negeri Malang. Selain itu, kalau untuk mitra-mitra secara nasional, Linsos juga bekerja sama dengan media-media nasional seperti misalnya Metro, pernah diliput juga sama Metro, di beberapa koran-koran nasional juga pernah diliput, dan kalau untuk internasional Linsos juga pernah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga, dan juga ini kemarin ketua pembinanya sempat mengikuti short scholarship di Australia, World Scholarship di Australia. Kenapa hal tersebut dilakukan? Untuk menguatkan jaringan, karena ketika kita bergerak bersama, banyak kemudian pihak-pihak yang dilibatkan, maka penguatan atau untuk menyuarakan tentang isu-isu disabilitas itu akan lebih masif atau akan lebih kuat lagi. Nah, kemudian yang saya lakukan juga mengamati dan menganalisis apa yang dilakukan oleh Linsos. Kemarin yang sempat saya amati itu bagaimana kemudian Linsos itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman disabilitas. Misalnya ada pembuatan gesek kaki, ada juga anggota Linsos yang berbisnis telur asin. Ini untuk menguatkan ekonomi teman-teman disabilitas di tengah pandemi. Jadi meskipun mereka disabilitas, Linsos memberikan mereka wadah untuk tetap berdaya, untuk tetap bisa bertahan di tengah-tengah pandemi. Selain itu juga, selain yang saya sebutkan tadi, Linsos juga menguatkan kerjasama. Misalnya melibatkan teman-teman penjahit, terutama teman-teman tuli atau tunarungu, dan juga bekerja sama dengan warga sekitar dalam membuat masker dan juga membuat hazmat. Dan ini menjadi salah satu sumber ekonomi sehingga teman-teman disabilitas tetap memiliki pendapatan di tengah-tengah pandemi. Nah, seperti tadi yang saya juga jelaskan, ada juga kerjasamanya Linsos itu dengan anak-anak dari Unikama dalam menciptakan kopi. Jadi salah satu pendapatan dari teman-teman disabilitas juga, mereka dilibatkan dalam pembuatan kopi yang bekerja sama dengan Unikama yang pastinya diwadahi oleh Linsos, sehingga ini juga menjadi salah satu jenis pendapatan yang mereka bisa hasilkan di tengah-tengah kesulitan ini. Selain itu juga Linsos yang sempat saya amati juga membentuk tim sus untuk pendakian gunung. Di sini menurut saya yang
menurut pengamatan saya juga yang unik karena tidak banyak kemudian lembaga atau organisasi yang melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan naik gunung. Sedangkan kemarin Linksos sudah berhasil menggandeng beberapa jenis disabilitas seperti misalnya disabilitas netra, disabilitas daksa, dan juga disabilitas tuli dalam melakukan ekspedisi pendakian gunung, dan mereka berhasil. Untuk ini salah satu hasil wawancara saya juga kemarin, salah satu hasil pengamatan saya, menurut Pak Ken, kenapa hal ini dilakukan? Karena disabilitas juga butuh penguatan imun, dan salah satu cara untuk menguatkan imun adalah berolahraga, dan dalam hal ini olahraga mendaki gunung. Selain mendaki gunung, mereka mulainya juga dengan long march. Jadi katanya sebelum mendaki gunung mereka sempat berjalan-jalan di sekitar daerah Kabupaten Malang, sehingga mereka tidak sadar melakukan long march yang diawali dengan bukit, sehingga lama-lama Pak Ken bisa mengkoordinir teman-teman disabilitas yang tergabung dalam anggota Linksos dalam melakukan pendakian gunung, juga melibatkan warga-warga sekitar. Baik, itulah tadi beberapa kegiatan utama yang saya lakukan ketika melakukan magang di Linksos. Untuk ini sendiri untuk kegiatan tambahannya sendiri, yang saya juga pelajari dalam kegiatan tambahan dalam PKN ini adalah saya belajar juga tentang analisis sosial. Jadi ketika kita melihat sesuatu fenomena di masyarakat, kita jangan berfokus terhadap akibatnya, tetapi kita juga harus berfokus pada apa penyebab, bukan kenapa hal itu terjadi, tapi juga kita harus tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Yang sempat juga saya ikuti itu tentang sharing santai mengenai KPU yang diadakan oleh pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Malang. Saya juga sempat menghadiri ini, dan juga di situ waktu itu sempat sedikit berdebat karena ada salah satu peserta yang mengatakan bahwa mengurusi netra dan tuli itu sangat merepotkan. Nah, di situ saya meluruskan, dan juga kebetulan Pak Ken waktu itu yang menjadi pemateri juga meluruskan bahwa sebenarnya dalam melakukan pemilihan daerah ataupun juga pemilihan umum, terkadang disabilitas karena fasilitas yang tidak memadai, terutama di tengah pandemi ini, sehingga mereka malas untuk mengikuti pemilihan. Jadi sebisa mungkin para pelaksana baik KPPS, KPU, dan Bawaslu memberikan layanan yang inklusif bagi teman-teman disabilitas, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pemilu dengan baik dan terakomodir. Saya juga pernah mengirimkan artikel tentang hak akses kepemiluan bagi disabilitas kepada Pak Ken selaku Ketua Pembina Linksos. Selain itu, yang juga saya pelajari tentang manajemen organisasi dan juga lobby. Jadi, dalam menguatkan jaringan dalam organisasi, kita sudah harus tahu bagaimana memanage anggota dan bagaimana memanage pengurus-pengurus. Selain itu, juga untuk menguatkan jaringan, kita juga harus menguasai tentang lobby-lobby dengan organisasi lain. Karena ketika kita bergerak bersama, maka organisasi atau hak tujuan dari organisasi, misalnya menyuarakan disabilitas dengan melibatkan organisasi-organisasi lain, maka suara kita akan lebih didengar dan suara kita akan lebih kuat, sehingga dapat merubah atau menjadi istilahnya dalam ilmu politik menjadi interest group, kelompok kepentingan bagi pemerintah, sehingga menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan yang inklusif.
Saya juga mempelajari tentang apresiasi dan strategi dalam berorganisasi. Selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengamati Linksos membuat membuat kegiatan mendaki. Saya juga sempat mengikuti kegiatan tersebut di Gunung Odon, dan di situ pertama kali saya juga, dan menurut saya juga sangat seru karena dengan keterbatasan saya ternyata saya juga bisa mendaki gunung. Sempat juga saya mengikuti pelatihan di daerah Nguling, Pasuruan. Di sana Linksos mengadakan pelatihan konsep diri dengan teman-teman tunadaksa dan orang-orang kusta atau orang-orang yang pernah mengalami kusta. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan kesek, pembuatan kesek kaki. Selain itu, di hari penutupan pada saat saya magang, saya melakukan long march juga, jalan-jalan ke daerah air terjun Sepiturang bersama teman-teman Linksos, pendamping dan juga beberapa warga. Di sana dirangkaikan dengan syukuran makan nasi tumpeng. Oke, lanjut kepada refleksi kritis. Baik, untuk refleksi kritis yang mau saya jelaskan di sini bahwa selain melakukan kegiatan utama dan kegiatan tambahan dalam PKN, tentunya kita harus sebagai mahasiswa kita harus merefleksikan apa yang kita dapatkan pada saat magang. Karena sebagaimana yang saya bicarakan tadi, saya PKN itu mengamati tentang kehidupan teman-teman disabilitas, dan saya akhirnya semakin sadar bahwa masalah tentang disabilitas bukan masalah satu pihak saja, tapi masalah kita semua, karena pada hakikatnya masalah disabilitas adalah masalah kemanusiaan. Berhubungan dengan itu, kita juga harus melihat pendekatan dalam melihat disabilitas. Jadi dalam melihat disabilitas itu ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan charity model. Charity model di mana pendekatan ini masih menempatkan disabilitas itu pada sebagai pihak yang karitatif atau pihak yang harus selalu dikasihani, pihak yang selalu rendah sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain. Terus pendekatan yang kedua adalah pendekatan medical model, di mana pendekatan ini menganggap bahwa disabilitas adalah orang-orang yang sakit, makanya kedisabilitasannya mereka harus diobati dan mereka tidak dapat sempurna seperti orang-orang yang non disabilitas. Kemudian yang pendekatan ketiga adalah sosial model, di mana sosial model ini pendekatan yang bisa dibilang lebih manusiawi daripada dua pendekatan sebelumnya. Sosial model menganggap bahwa sebenarnya disabilitas mereka terbatas hanya karena penyikapan lingkungan terhadap mereka. Ketika disabilitas itu diberikan layanan, diberikan kesempatan dan peluang yang setara dengan orang-orang yang disabilitas, maka mereka juga bisa mampu, bisa berdaya sebagaimana orang-orang lainnya. Maka dari itu, misalnya kalau kita lihat misalnya di UB dengan adanya PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, maka disabilitas itu pun juga bisa berkuliah selayaknya teman-teman yang non disabilitas lainnya. Terus untuk pendekatan terakhir adalah human right model atau pendekatan yang lebih humanis. Jadi pada dasarnya baik disabilitas maupun non disabilitas mereka adalah manusia memiliki hak asasi. Jadi janganlah membeda-bedakan orang hanya karena dia disabilitas, karena pada hakikatnya dia adalah manusia biasa yang juga memiliki hak dan kewajiban, maka sudah sepatutnya semua orang termasuk negara dalam hal ini memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana mereka adalah manusia, bukan karena mereka disabilitas maupun non disabilitas. . 。   . 。 . . . . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . . .
Maka dari itu yang bisa juga saya simpulkan setelah refleksi kritis ini bahwa masalah disabilitas adalah masalah multisektoral. Jangan pernah masalah disabilitas ini hanya disematkan pada Kementerian Sosial, karena kebanyakan orang ketika bicara tentang disabilitas maka mereka mengkorelasikannya dengan Kementerian Sosial. Dianggapnya Kementerian Sosial adalah kementerian yang paling bertanggung jawab untuk masalah-masalah disabilitas. Padahal sebenarnya masalah disabilitas adalah masalah kita semua, karena disabilitas juga manusia memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan manusia lainnya. Selain itu, yang juga saya tertarik bahwa Linksos yang notabene ketuanya bukan disabilitas juga bisa fokus terhadap atau memberikan perhatian kepada yang disabilitas, sehingga ketika ada hal-hal seperti ini, orang-orang yang non disabilitas juga bisa memperhatikan disabilitas, maka inklusivitas akan semakin tercipta, sehingga pandemi yang melanda kita semua juga tidak berdampak sangat buruk bagi teman-teman disabilitas, karena adanya bantuan atau adanya kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman non disabilitas atau pihak-pihak yang non disabilitas yang notabene mereka tetap memberikan perhatian, tetap memberdayakan disabilitas dengan kemampuan dan kesetaraan yang memperhatikan terakomodasinya kemampuan-kemampuan mereka. Karena pada hakikatnya semua orang ketika tidak diberikan peluang, tidak diberikan kesempatan yang setara, maka mereka juga akan disabilitas. Karena disabilitas keterbatasan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak akomodatif dan tidak inklusif. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktu Bapak mendengarkan, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang mendampingi saya pada hari ini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berarti magangnya di Linksos ya? Iya Pak, Linksos di Kabupaten Malang Pak. Luring apa daring? Luring dan daring Pak yang saya jelasin tadi. Jadi kadang saya luringnya dari kapan sampai kapan? Luringnya itu ini Pak, terkadang apa ya? Misalnya saya luring 3 hari, daringnya 1 hari. Jadi berarti tergantung Pak. Lebih banyak luringnya berarti kamu ya? Luringnya iya Pak, lebih banyak luring sih bisa dibilang. Termasuk yang tadi saya jelasin juga, sempat ini mendaki gunung juga, sempat ngikutin juga kegiatan sampai Pasuruan. Ya, jadi gini kalau ya, saya sih itu udah bagus ya, udah bagus. Apa namanya, topiknya juga menarik ya, topiknya sebenarnya menarik. Yang mau apa namanya angle yang mau diambil itu menarik terkait apa namanya ya, adaptasi masyarakat difabel apa disabilitas sebutnya nih, disabilitas ya, apa disabilitas nih ya, itu terkait disabilitas dalam pandemi COVID ya. Jadi tadi apa namanya dasarnya udah menarik, diambil orang masyarakat pada umumnya aja repot kan gitu, kesulitan untuk beradaptasi itu. Apakah lantas bagaimana terhadap masyarakat yang dalam kondisi disabilitas gitu. Dan Pak Ken tadi ya, Pak Ken ya namanya ya, Pak Ken punya awareness, punya concern yang baik terkait hal tersebut. Nah, itu aktivitas-aktivitasnya sudah menarik sebenarnya nih. Cuman kalau menurut saya adalah akan lebih bagus sebenarnya di laporan PKN itu aktor utamanya jangan institusi gitu nih. Jadi bukan menceritakan tentang aktivitas institusi atau kegiatan institusi, tapi lebih banyak cerita tentang kegiatannya Andi. Gitu. Jadi contoh nih ya. Jadi contoh kegiatan tentang tadi ada apa namanya, diskusi misal dengan Bawaslu atau apa tadi ya kan. Misal diskusi tentang pelaksanaan pemilu untuk disabilitas, misal contoh gitu, ya kan. Nah, Andi bertugas jadi apa, ya kan? Oh, jadi panitia misalnya, itu kamu ceritakan, gitu, ceritakan, ya kan? Atau
jadi pemateri, menceritakan tentang pengalaman ketika memberikan apa namanya melaksanakan pemilihan gitu sebagai bagian dari kelompok representasi mewakili kelompok disabilitas, misal contoh begitu. Jadi apa namanya cara berceritanya aja nih yang digeser sedikit aja kan gitu. Karena kan kegiatannya udah banyak tuh ya kan. Ya. Tapi cara berceritanya jangan fokus ke institusinya. Jadi kalau ke institusinya nanti malah kita jadi laporan PKI-nya bukan laporan PKI-nya Andi nanti malahan. Jadi laporan institusi nanti ya kan gitu. Jadi lebih banyak cerita itu. Oh, terus kegiatan mendaki gunung misal ya kan. Mendaki dalam rangka apa tadi? Ya. Itu penguatan imun gitu sih Pak, Nah, olahraga. dalam rangka penguatan imun itu semisal dimasukkan kegiatan tambahan misal gitu ya. Ya, Itu Pak. lebih banyak cerita tentang aktivitas kegiatannya Andi ketika magang itu tadi gitu. Nah, itu pertama ya Andi ya, masukannya. Terus yang kedua adalah ini sortirnya, sortir antara kegiatan utama dengan kegiatan tambahan di. Ya, Pak. Ya, kegiatan utama itu apa? Kegiatan utama adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fokus laporan PKI-nya Andi. Oh, Gitu. Jadi ya, Pak. kalau kalau fokus PKI-nya Andi adalah tentang adaptasi masyarakat atau kelompok disabilitas terhadap pandemi COVID. Jadi kegiatan utama itu yang berhubungan dengan itu aja gitu. Nah, yang kegiatan tentang apa namanya? Semisal kalau pemilu di masa pandemi gitu bisa juga sebenarnya di kegiatan utama. Nah, kalau kegiatan olahraga, terus kegiatan apa namanya analisis apa yang dalam tanda kutip tidak berhubungan dengan adaptasi masyarakat disabilitas dalam masa pandemi dimasukkan kegiatan tambahan gitu. Siap, siap. Ya, ngerti ya dia maksud saya ya. Iya Pak, siap, siap. Nah, cuman ada dua itu aja sih. Apa angle-nya di cara berceritanya lebih difokuskan ke Andinya selaku peserta magang dan yang kedua di apa namanya sortir kegiatannya lebih apa namanya diperhatikan sesuai dengan fokus PKN-nya gitu. Gitu aja ya Andi ya. Ya, Pak. Oh Ada ya Pak, nanti kalau ada pertanyaan misalnya nggak? ya ini revisi ini saya kirim lagi ke Bapak gitu Pak. Dikirim ke saya nanti. Kirim ke saya PDF aja dikirim kayak kemarin nanti eh, apa namanya saya ACC gitu ya. Oh Jadi ya, dua, ini Pak, Bapak mau nanya lagi apa namanya? silakan. Ini kan saya udah bisa bilang lebih 1 bulan Pak ya untuk baru bisa ini Mm-mm. eh, baru bisa ujian ini. Salah satu kendalanya saya ini sih Pak, apa namanya? Pak Aswin kadang nggak cepet balas chat gitu Pak. Jadi kadang saya chat hari ini balasnya 3 hari atau seminggu kemudian itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Maksudnya begini. Jadi kan kemarin Ya, kalau di PKN itu kita ada ketentuan ya Pak. eh, maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan magang kan begitu. Oh, ya Pak. Jadi cuman ACC-nya. Jadi kalau semisal ACC laporan magangnya itu kurang dari 2 bulan, maka tidak terjadi pengurangan nilai. Kalau semisal setelah 2 bulan baru di ACC laporannya, maka pengurangan nilai itu apa namanya berkurang setengah nilai maksimalnya. Jadi contoh kalau Andi nih, contoh Andi kan selesainya tanggal berapa nih? Sorry, 13 Oktober ya kalau nggak salah. 23 Oktober Pak. Sorry, 23 Oktober. 23 Oktober, 23 November sama 23 Desember gitu ya. Itu berarti Ya, Pak. 23 Desember itu batas terakhir untuk nilai maksimal A gitu. Nah, Oh, berarti kan kalau Andi udah ujian sebelum 23 Desember berarti kan tidak ada pengurangan nilai. Kalau baru di ACC semisal contoh 25 Desember gitu ya. Maka ketentuannya Andi berarti nilai maksimalnya jadi B+ gitu. Gitu. Tapi kalau kondisinya ini nggak ada masalah sih ini. Gitu. ya, Pak. Ya. Cuman kalau menurut saya laporannya itu biar nggak jadi laporan institusi,
lebih banyak ceritanya cerita tentang aktivitas Andi aja gitu. Oh, iya. Nah, Ini apa ya? Di deskripsi kegiatan gitu Pak yang di tabel-tabelnya itu ya? iya betul di deskripsinya, di ceritanya, di narasinya di. Oh, Nah, iya Pak. kan ada tabel tuh kegiatan banyak loh. Iya Pak. Terus baru dibagi jadi dua kan laporannya, ada kegiatan utama sama kegiatan tambahan. Gitu kan? Iya Pak. Nah, kegiatan utama cerita tentang aktivitas-aktivitas sebenarnya aktivitas itu sih nggak apa-apa, cuman di dalamnya lebih banyak cerita apa namanya Andi ngapain di kegiatan itu gitu Oh, iya Pak. ya Andi Pak, ngapain Bapak, berarti yang saya ubah sudut pandangnya di kegiatan utama atau termasuk di tabelnya juga, Pak? di tabel nggak usah di kegiatan di Oh, narasinya aja oh siap, siap, Pak. di narasinya Ya, Pak. kan sampai saat ini kan lebih banyak dominan cerita linksosnya Ya, Pak. kegiatan linksos begini mending lebih lebih enak ini contoh kayak gini Ya, Pak. kegiatan apa namanya kerjasama antara Linksos dengan Bawaslu terkait Ya, Pak. pemilihan untuk kelompok disabilitas dalam masa pandemi. Misal contoh gitu ya, contoh ini. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. itu. Nah, kamu ceritakan ya kan tujuan kegiatannya apa, baru oh di dalam kegiatan ini peserta magang ya kan gitu berperan menjadi semisal contoh apa namanya mengikuti role play atau mengikuti praktek ya kan gitu simulasi pelaksanaan magang untuk peserta atau untuk kelompok disabilitas misal contoh gitu Ya, Pak. ya contoh itu tadi Ya, Pak. ya jadi nggak lebih banyak cerita kegiatannya tapi cerita Andi ngapain di situ gitu Oh, sip, sip. nah bukan berarti cerita kegiatannya atau cerita institusi nggak boleh boleh juga ya tapi porsinya aja porsinya diperhatikan itu aja Hmm, ngerti Andi ya siap, siap, Pak. oke kalau kalau sudah cukup dua itu aja Ya, Pak. koreksinya nanti diperbaiki kalau bisa secepatnya langsung dikirim saya lagi nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Nah terus judulnya kalau menurut saya judul PKI-nya jangan menganalisis gitu deh. Ini saya baru keinget satu lagi. Ya, Pak. Sorry. Judul judul laporan PKI-nya jangan menganalisis ketahanan hidup gitu. Jadi Ya, mending Pak. kalau menurut saya gini, Ya, Pak. upaya link source gitu. Jadi di judul harus muncul ininya institusinya. Oh, Upaya atau peran ya terserah kamu pilih yang mana. Upaya atau peran link source gitu ya terhadap ketahanan hidup penyandang disabilitas menghadapi pandemi COVID-19 di daerah Malang misal contoh gitu. siap, siap, Pak. Nah, baru kegiatannya difokuskan di kegiatannya Andi dalam apa membantu upaya atau mengoptimalkan upaya atau peran dari Linksos terhadap ini untuk membentuk ketahanan hidup penyandang disabilitas pada masa pandemi gitu. Gitu ya Andi? Siap, Ngerti Pak. ya maksud saya? Ya, ngerti, Pak. Nangkap. Oke, sip. Kalau sudah terima kasih saya selaku penguji menyatakan Andi Zulfadrin Syam dinyatakan lulus ya dengan beberapa revisi yang saya sudah sampaikan. Nanti silakan direvisi dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mbak Aisyah dan Mbak Vira telah mendampingi Andi ya. Ya, Pak. Akhir kata Pak, sama-sama. ini sidang ujian laporan PKN atas nama Andi Zulfadrin Sam saya nyatakan ditutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, Pak. Aisyah, tadi udah difoto belum, Syah? Sudah. Oh, sudah, Pak ya? Sudah. Oh iya. Sudah ya, Mbak Isa ya. Nah, nanti biar dikirimkan sama Mbak Isa ya. Oh, iya, Itu Pak. dia. Siap, Terima siap. kasih. Saya Sudah Pak, saya lupa nyalakan mic tadi. Iya sudah. sudah Udah di. kan ya? Oke. Oke. Udah ya, Makasih, Di Pak. ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hah? Kamu tadi sempat foto nggak? Halo, Syah? Udah sempat. Syah, makasih ya, Syah. Iya, sama-sama. Bentar, aku